Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sedang duduk di majelis yang akan mengantarkan kita kepada jalan kembali kita pulang. Kita ini aslinya penduduk surga atau penduduk neraka, Bu? Penduduk surga. Maka maaf, hewan-hewan yang kita pelihara saja tahu kemana dia pulang ke kandangnya. Padahal nggak pakai GPS, nggak pakai Google Map, nggak pakai arah petunjuk jalan, dia tahu kemana dia pulang. Maka kita makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah, mestinya lebih paham lagi bagaimana caranya jalan sampai kita bisa kembali ke rumah kita yang sempurna. Maka salah satunya adalah duduk di majelis ilmu. Mengapa demikian? Karena Nabi kita sudah mengabarkan sesungguhnya ketika kita duduk di majelis ilmu, jalan kita pulang akan dimudahkan oleh Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu jarang minta tambah-tambah. Minta tambah uang, minta tambah apa. Yang Rasulullah minta tambah itu satu. Apa doa beliau? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rasulullah nggak minta tambah uang, nggak minta tambah yang lain. Rasulullah selalu meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu dan diberikan rizki berupa kefahaman. Maka duduk kita di sini ya Allah dalam rangka mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar janji Allah yang disampaikan lewat lisan nabinya bahwa orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Arafah, tepatnya hari Jumat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, turun satu ayat kepada beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang artinya hari ini pada tanggal 9, harinya hari Jumat, pada saat wukuf di Arafah, pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada, turun satu ayat yang artinya hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi kenapa hari ini kita belajar fikih tentang skincare? Iya, di agama kita apa enggak ada? Ada, karena agama kita sudah sempurna. Maka apapun yang kita ingin tahu dari syariat agama kita pasti ada di dalam agama kita. Maka ya Allah, semoga hari ini menjadikan wasilah untuk kita semuanya kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, wanita itu makhluk yang paling gampang masuk surga. Paling gampang loh. Ya kan, hari ini saja karena perempuan itu punya proyek yang nilainya M-an, bukan miliar tapi Bu. M yang pertama manut suami, M yang kedua melayani, M yang ketiga mencuci baju, mencuci piring, menjemur pakaian, menjemput anak sekolah, menata baju, menyiapkan seragam. Itulah proyek wanita. Berapa M Bu? Masya Allah, kalau ikhlas. Jadi kita itu paling mudah masuk surga, menunaikan sholat, menaati suami, melaksanakan puasa Ramadan, menjaga kesucian. Tapi jangan lupa ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke langit ke-7, ternyata terkonfirmasi yang paling banyak menghuni neraka adalah
Sekarang di Wonosobo aja. Majelis taklimnya ibu-ibu dengan bapak-bapak rame mana? Ibu-ibu. Rajin ibu-ibu ke majelis taklim atau rajin bapak-bapak? Catatannya banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Tapi kenapa perempuan lebih banyak masuk neraka? Yakfurna azwajahunna. Mereka kufur kepada suaminya. Maka bismillah, kenapa kita duduk di majelis ilmu? Supaya kita tidak menjadi perempuan yang seperti itu. Maka langsung dibedakan. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Hai umatnya Muhammad, podo enggak sih? Orang yang duduk di majelis ilmu lalu dia mengetahui ilmu agama dengan orang yang tidak tahu ilmu agama, sama enggak orang yang tahu dan tidak tahu? Enggak sama, Bu. Enggak sama. Tidak sama orang yang duduk di majelis ilmu dengan yang tidak di majelis ilmu. Tidak sama orang yang taat dan dengan tidak taat. Tidak sama orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tapi yang bisa mengerti demikian hanya orang-orang yang memiliki lapis fikir dan zikir yang tebal. Maka bismillah, mulai hari ini kita akan belajar tentang fikih skin care. Nah, Masya Allah. Kita mulai dari sebuah ayat. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau terjemahnya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini ayatnya dipegang dulu nih. Kita ini sudah dibikin Allah, diciptakan dari yang gak ada jadi ada dalam bentuk yang terbaik. Maka para ulama berusaha menafsirkan ayat ini. Apa sih maksud ahsanut taqwim? Pendapat pertama mengatakan manusia itu adalah makhluk yang berdirinya paling tegap ketika berjalan dengan dua kaki. Nah, ini kemudian yang kita sambungkan dengan teori evolusinya Darwin, yang katanya dulu kita jalannya gimana, Bu? Bongkok, kemudian semakin mendekat, kemudian semakin jadilah manusia. Siapa yang masih mau seperti itu? Kulo emoh, Bu. Nah, Bu. Maka Ibu Nas, kita itu makhluk yang paling ngadegnya jejek hanya dengan dua kaki. Saudara kasih contoh hewan yang lain. Kan kalau manusia dalam ilmu mantik itu namanya hayawanun natiq. Menungso niku kewan sing iso ngomong. Ada nggak hewan yang bisa berdiri tegak seperti kita, Bu? Tidak ada. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan antara fikir, hati, kemudian insting. Kita tuh seimbang. Kalau gajah punya otak enggak? Punya. Tetapi seimbang enggak dipakai seperti kita, Bu? Kucing punya otak. Tapi maaf kalau kawin di mana? Di jalan kan? Mau, enggak mau gitu kan? Mau, gak mau gitu kata kucing. Pokoknya dikejar-kejar, mau, gak mau. Kemudian Bu, ahsanut taqwim ini kita sudah paling pas. Nun sewu Bu, kerbau itu dijadikan Allah itu yang paling pas. Umpami kok irunge tukeran. Dados pripun dewek Bu? Irunge kebo karo irunge dewek ijolan, kira-kira gimana? Sudah nggak usah hidungnya, idepnya kebo. Sama idepnya kita njur ijolan, kira-kira bagaimana? Maka ini tuh sudah paling pas. Tetapi di ayat yang lain bahwa manusia itu diciptakan itu tidak pernah puas. Maka menganggap yang Allah ciptakan seperti ini menurut beberapa makhluk yang bernama wanita, bentuknya itu belum pas. Nah, ini pahami dulu bahwa udah yang paling pas tuh kayak gini. Saya nggak bisa tukeran dengan teman-teman yang keturunan Arab terus nanti saya hidungnya nggak pas. Sudah seperti ini, Bu. Sudah. Nah, kemudian Ibu Naskan yang rahmatullah Allah, ayat yang kedua. Tadi di surah At-Tin ayat keempat. Sekarang yang harus kita pegang lagi,
adalah surah An-Nisa ayat ke-118 sampai 119. Kami bacakan. La'anallahu wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika iblis disuruh sujud tidak mau, lalu iblis diapakan sama Allah? Dilaknat. Tetapi ketika dia dilaknat, iblis itu bersumpah. Sumpahnya gini. Aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hambamu. Maksudnya iblis, aku diusir ora apa-apa. Ning aku ora bakal meneng wae karo makhluke Gusti Allah sing jenenge menungsa. Maka apa ancaman iblis? La udhilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Ini pegang betul, Bu. Kata setan, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Nomor satu ancamannya kita akan diapakan? Masya Allah, sudah. Setelah Inna Rahmatan Makoli Indonesia, Masya Allah, sekarang haji nggak perlu ke Mekah. Kalau Mekah, kalau ibu mau haji disuruh cari janda haji. Belum mengikuti ya, Bu? Masya Allah. Disesatkan ancamannya, Bu. Wes nggak usah khawatir. Rasa wedi karo malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir iku makhluke Gusti Allah, dewek ya makhluke Gusti Allah. Nek takoni malaikat mungkar nakir gampang wae semaure. Aku pendereke kiai utawi imam utawi abah sapa wis bakalan beres urusane karo malaikat mungkar nakir. Ancaman iblis yang pertama apa? Menyesatkan. Secondly, membangkitkan angan-angan kosong mereka. Nah, panjang angan embane, nah napa mlih Bu? Wah ngemben pan kayang kene, engko anake kayang kene, itu panjang angan-angan, Bu. Nah, dua, memanjangkan angan-angan. Tiga, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya. Ini saya belum tahu tafsirnya, belum tahu makna dalamnya seperti apa. Tapi hari ini kita lihat bagaimana manusia memperlakukan binatang. Pun contoh kecil bonsah dipotong. Sapi itu telinganya dikasih apa, Bu? Ditendek. Cara nendeknya pakai apa? Pakai besi. Kemudian yang dibokongnya itu dikasih apa? Pakai cap. Kadang angka, kadang pakai apa? Pakai besi panas juga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, ini yang ada hubungannya dengan pembahasan kita. Kemudian, aku akan menyuruh mereka merubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Berarti dari ayat ini kita tahu. Tadi yang Allah yang pertama surah Atin kita sudah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Tapi setan nggak mau kita diem kayak gitu. Nampak kemudian Allah menciptakan kita seperti ini, nerima nggak mau. Setan maunya kita merubah ciptaan sekarang. Jadi kalau saya tanya, Bu, siapa yang nyuruh kita merubah wajah dan bentuk tubuh kita? Setan. Itu bisikan setan. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Sekarang kita cek, benar nggak orang ngerubah ciptaan Allah itu rugi? Satu saja. La'anallahul washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Dilaknat siapa, Bu?
Dewek nun sewu nggih teng dalan umpami gelut umpami kok cekcok karo wong. Terus wong ini kok ngeten iki. Oh, pancen jenengan ke muga-muga jenengan cilaka lebarke motore kejembrung. Ibu mengendarai motor sambil takut enggak, Bu? Padahal kita enggak kenal dia orang solih apa enggak. Tapi kalau kita disepatani orang pasti hatinya apa, Bu? Bagaimana kalau yang melaknat kita itu Allah, Bu? Kita mau lari kemana? Ibu boleh punya masalah dengan suami, pergi. Ibu boleh punya masalah dengan tetangga, pindah perumahan. Kalau mau bermasalah dengan orang sekampung sana, pindah provinsi, Bu. Tapi kalau kita bermasalah dengan Allah, kita mau pindah kemana, Bu? Mau kemana? Mau ke IKN katanya, Bu. Mau pindah ke IKN. Mau kemana kita? Lah apalagi ini dilaknat oleh Allah. Siapa lagi? Wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukurkan. Ini paling banyak dilakukan perempuan. Karena menganggap apa? Ini adalah perkara yang ringan. Lah kuli tobat Gusti Allah maha apa, Bu? Maha pengampun. Gak ada barang gede kecuali berangkat dari yang kecil. Tidak ada dosa yang kecil karena disepelekan. Dan tidak ada dosa besar yang diikuti dengan taubat. Orang berzina boleh jadi bertaubat mati-matian. Orang yang mencukur alis bisa jadi nggak merasa kalau dia sedang berbuat, maka dia tidak beristighfar. Tapi yang berzina merasa berdosa, bersalah dengan suaminya, kemudian dia terus bertaubat kepada Allah, dosanya menjadi apa? Tetapi yang mencukur alis walaupun itu sepele, dia merasa itu bukan dosa. Lah paling ora apa-apa. Dia nggak merasa bersalah, dia nggak bertaubat. Itu yang menjadi besar. Lalu siapa? Wanita yang mengikir giginya. Dikikir itu berarti diapakan? Biar apa? Biar rapi. Masya Allah. Gengsul ora terima. Gitu, Bu. Wong malah sakniki untu we digawe untu kelinci, Bu. Lah kelinci niku kewan apa menungso, Bu? Lah kadewek ka malah pengen kaya lah wong untune menungsa ka pengen digawe kaya untune nek teng Kaliwiro jenenge ke terwelu, Bu. Tengen Ibu jenenge apa, Bu? Rabbit ya, Bu ya. Kalau di tempat saya namanya terwelu, Bu. Insyaallah. Nih, untuk apa dia bertato? Untuk apa dia mencukur bulu alis? Untuk apa dia mengikir giginya? Demi terlihat cantik. Wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Jadi benar nggak surah An-Nisa ayat 118-19 tadi kalau orang merubah ciptaan Allah itu rugi? Apa kerugiannya? Dilaknat oleh disepatani wong wae wedi ka apa maning dilaknat Gusti. Mari kita masuk definisi skincare. Skin niku napa, Bu? Lah Inggrisnya jan garung banget. Skin. Nah, skin itu kulit. Nah, care artinya apa? Merawat. Nah, ini kan bahasa Inggris basic. Skincare jadinya kulit merawat. Itu pripun tuh? Skin kulit, care merawat, skin care kulit merawat. Merawat. Nah, sekarang pengertian skincare menurut para ahli. Ini kan kita baca buku, Ibu. Serangkaian aktivitas yang dijalankan untuk merawat kulit dengan produk tertentu. Kegiatan merawat kulit dengan nggak usah dicatat. Dengan tujuan mendapat kulit sehat, bersih dan cantik, atau bahkan sejumlah aktivitas tradisional atau modern yang bisa membuat kulit terawat dan terjaga kesehatannya. Intine, skincare itu adalah upaya seseorang untuk merawat nopo? Menggunakan produk baik itu modern maupun tradisional untuk tujuan mendapatkan kulit yang nopo? Sehat, terawat dan cantik. Maka dari pengertian tadi skincare otomatis ada dua.
Skincare tradisional dan skincare nopo? Modern. Sing tradisional contohnya nopo? Tomat turahane res-res ngono. Mesusi banyune nggih raup napa meleh? Madu campur telur. Kopi campur apa digosok-gosok niku sing tradisi. Sekarang yang modern apa? Krim terus apa lagi? Ya warna-warna, engko tekan alat-alat sing dingeten kula wis tahu. Di ngono tet engko kotorane katut teng riku, nggih ta, Bu? Lah pokoke ku sing ngono muter-muter, ngono ya ana, ngeten Bu. Terus sing metu sinare ditut, ngene masyaallah. Yes, pokoknya niku. Nah, itu pengertiannya dulu. Jadi yang mau kita bahas itu apa? Hukum menggunakan baik yang tradisional maupun yang modern. Kemudian nanti sampai pada tingkat bagaimana kalau kita merawat kok sampai merubah ciptaan Allah. Sekarang, hukum asal merawat kecantikan. Wanita itu ingin selalu terlihat cantik. Kemarin saya diajak foto sama siapa ya, saya lupa Bu. Begitu saya mapan gini, Masya Allah, kameranya pola api ke. Ya Allah, kula langsung ngen komentare, ya Allah jenengan kameranya dening nyung ayu temen. Jar kula mboten usah tuku skincare nek yang kene ka Bu. Lung nang HP pun napa Bu? Walah. Bahkan kita itu saking ingin terlihat cantik, nggak tahu itu ibu atau saya. Kalau foto, kok sama teman kita dipasang, kok kita merasa nyong dalem nang kono kok keton tua, kita akan WA. Fotonya didelet tah nyong nang kono keton lemu utawa. Tapi ketika kita terlihat kok langsing, wajahnya bagus, itu kita di foto langsung like and subscribe. Nah, jadi memang wanita itu ingin terlihat napa Bu? Coba. Cantik nggih. Ibu lebih senang dengan cermin yang jujur atau yang tidak jujur? Oh, ini kan aneh. Jadi kalau berkaca kepada cermin yang memberikan efek kok badanku ketok langsing, terus kok ketok piye, itu seneng pol. Tapi kalau ada cermin yang jujur sampai flek-fleknya kelihatan, badannya ketok bentek itu jane sing salah cermine apa? Jadi ibu seneng cermin yang jujur apa yang enggak jujur? Sekarang gini, lagi bahwa indikator perempuan itu ingin terlihat cantik Bu. Percaya tidak kalau suami kita bilang, Mama lo tambah hari tambah cantik, percaya enggak? Percaya apa enggak? Mama lo tambah tua lo tambah cantik, percaya enggak? Emang ada Bu tambah tua tambah cantik Bu? Masa. Tapi ibu seneng enggak dipuji seperti itu? Seneng. Bahkan jangankan suami, teman kita ketemu ngaji terus teman, Masya Allah cantiknya, itu seneng Bu. Maka ini bagian dari membahagiakan manusia itu, kalau ketemu orang tuh jangan body shaming Bu. Contoh, ya Allah Mbak jenengan sih bunder temen. Saya jadi males ngomong. Hanya wis ngerti nyong bunder ning ora semang di. Jenengan lah sih bunder banget ya. Kalau enggak kata-katanya lebih seger. Masya Allah, sekarang jenengan seger loh. Halah ngomong wae sih jenengan lemu segar. Gak usah body. Lebih baik kita itu bilang Masya Allah, solihahnya. Maka perempuan akan tersipu apa Bu? Ya nyong kamu ngomongna cantik ya. Kundur jur apa gara-gara jilbabe, jur pengen jilbab kue ngesok dinggo maning. Baik. Hukum asalnya bagaimana Islam memandang kecantikan. Sekarang Bu, jangankan cantik fisik, Islam hati saja diperhatikan kecantikannya Bu. Jangankan wajah, hati saja oleh Islam diperhatikan kecantikannya. Sekarang kita bicara wajah. Kalau kita bicara kitab-kitab klasik tentang fikih, mesti bab pertama itu adalah tentang toharoh, yang artinya bersuci. Jadi kudune wong neng alam dunia paling resikan sinten? Wong Islam. Sing paling tertib buang sampah? Wong Islam. Sing paling rapi aling anggon-anggon?
wong Islam. Tapi kalau pengajian yang paling banyak ninggal sampah juga wong Islam. Itu fisik. Jadi kita tuh mestinya menjadi umat yang paling bersih. Tetapi kita belum bisa mengamalkan agama kita, Bu. Masya Allah. Maaf. Kadang lembaga-lembaga pendidikan Islami pun belum bisa menerapkan ini. Padahal kitabnya membahas bab pertama tentang apa, Bu? Thaharah. Sekarang bicara tentang kecantikan batin. Ada satu doa yang diawali dengan Rabbana. Pernah dibahas oleh Ustadz Umar Mita, 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Salah satu bunyinya amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangankan cantik fisik, doanya saja diwarai Allah ke dikeke ora gur ayu tok. Ning atine kudu resik mongko tak warai donga, duh Gusti ojo ngasih terdapat di dalam hati saya namanya ghilun. Coba tirukan Ustaz Aifah, ghilun. Ghilun. Lagi ghilun. Napa ghilun itu? Iri dengki. Masya Allah. Jadi jangankan flek hitam, hatimu itu loh jangan sampai ada ghilun. Apa itu ghilun? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya manusia itu kalau berbuat dosa, Allah akan tempel noda hitam di dalam apa? Tik. Dosa maning? Tik. Nek dosane dosa munine pripun? Nek dosane gede. Tok 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 tok. Nek gede dan sering. Lah nek ibu cuman bidang segini kalau kita maknai hati itu ini, Bu. Kok digigoli tok 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 utawi tik 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 nang susui tik 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 rapet enggak hati kita, Bu? Tapi sayang, ketika Allah itu melihat hati kita dan tidak melihat fisik kita, kita lebih memperhatikan takut muka kita apa? Flek atau muka kita terkena noda ketimbang hati kita setiap hari terkena apa, Bu? Noda karena dosa-dosa yang kita lakukan. Padahal diajarkan sama Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan biarkan di dalam hati kami itu ada hasad. Sekarang lagi, ibu gak usah nyatet gak apa-apa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan bersihkanlah karena engkau sebaik-baik yang membersihkan. Masya Allah. Jadi jangankan muka, hati saja minta lo sama Allah. Minta hatinya selalu piranti kebersihan yang kita apply ke dalam wajah. Sabun cuci muka, napa meleh? Peling, bacanya piling apa peling? Piling, napa meleh? Milk cleanser dan toner. Itu kan, Bu, sedikitnya ada berapa? Lalu dalam satu hari berapa kali kita membersihkan noda yang ada di dalam hati kita? Kita lupa. Orang kata para ulama, wong sing ngrawat atine engko raine bakal dipancarake teng Gusti Allah, Bu. Itu rahasia yang harus kita tahu dulu. Coba. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat merek baju kita, Allah enggak lihat bentuk wajah kita, yang Allah lihat apa yang ada di dalam dada kita. Tapi saya dan mungkin ibu-ibu terjangkiti penyakit lebih memperhatikan yang dilihat manusia daripada yang dilihat siapa? Allah. Kalau lagunya secepatnya jasad dipendam sampai yang tersisa kerangka, gitu, Bu. Begitulah suratan badan manusia di
kembalikan lagunya Romawi. Niki mbok ayune kados napa? Nek pun mati tesih wonten sing nafsu napa mboten, Bu? Tesih wonten sing kepengin apa mboten, Bu? Sudah selesai batasnya sampai kita mati. Tetapi hati kita bawa sampai kita menghadap Allah. Tapi mana yang lebih diperhatikan manusia? Jangan-jangan kita yang sudah ngaji pun lebih memperhatikan yang dilihat manusia daripada yang dilihat siapa? Allah. Sekarang, hukum asal perawatan kecantikan itu boleh merawat itu. Menggunakan bedak itu boleh, menggunakan telur campur madu boleh. Minum nature boleh. Apa maning? Apa lagi? Pakai usar-usar, pakai tomat. Hukum asalnya boleh. Kecuali nanti ada pagar-pagar yang membatasinya. Asalnya boleh kita, Bu. Mempercantik hati, mempercantik fisik itu boleh. Tetapi kebolehan ini tidak bersifat mutlak, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syariat. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati min rizq. Katakanlah ya Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya? Enggak melarang, Bu. Allah enggak melarang kita mempercantik diri, bagus-bagus rumah, kulit kita dirawat, badan kita dirawat. Allah enggak ngelarang, bahkan disuruh. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Sudahkah itu kita amalkan? Apik ndi sing nggih kondangan kali sing nggih ngaji? Nyong nek nyong kondangan ya rupane yang kene, ngaji ya rupane yang kene, pertemuan RT nek cok milu ya rupane yang kene. 17 Agustus ya rupane Hari Kartini ya rupane kados niki, Bu. Hari Ibu tanggal pinten? 22 ya rupane kayak gini. Kalau ibu-ibu 17 Agustus rupane kayak gini apa kayak gitu? Kalau pas hari ibu kayak gini apa kayak gitu? Nah, kalau pas hari Kartini kayak gini apa kayak gitu? Disuruh pakai pakaian yang bagus ketika pergi kemana? Masjid, Bu. Yang lebih aneh lagi perempuan, angger duwe roko sing apik dirawati, sing dinggo sing nopo? Sungguh aneh makhluk bernama perempuan. Ketika saya tanya kenapa yang dipakai yang jelek-jelek, ya eman-eman. Coba saya teruskan. Lihat terus saling ngajeng-ngagem kapan, Bu? Yang gerbada, memang umurnya masih sampai bada. Memang kalau setelah bada bapak suami ditinggal ibu nggak cari lagi. Memang kalau bapak sudah punya lagi mau kenanya ibu nggak dipakai. Ya, Bu. Itu kalau mau diterus-terus ke. Jadi besok kalau ngaji pakai pakaian yang apa, Bu? Yang bagus. Nah, sekarang dalil dari hadis. Khairun nisa'i tasurruka idza absorta. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan ketika dilihat, Bu. Masya Allah. Wong niku seapi-apike wong niku nek dipresani sawangane pripun, Bu? Kepenak, Bu. Lenggo kodong ya pas, ngeten, Bu. Lenggo ageman ya pas, biru campur biru, hitam selaras dengan hitam, ungu-ungu, Masya Allah. Lorek-lorek dikombinasi di sawang niku kepenak. Terutama di sawang sinten. Nah, kemarin kita ngaji di fikih, ibu suka di rumah diwauin suami enggak? Diwauin. Maksudnya suami itu lihat ibu terus bilang apa? Wow gitu. Suka diwauin enggak? Bukan diwau, di wow gitu, Bu. Kalau belum berarti PR, berarti kita belum menyenangkan ketika dipandang. Nun sewu, wong ayu we nek merengut dados elek. Napa meleh? Boten patok, boten patio ayu, tur maning raine merengut wae. Terjemahna dewek.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Masya Allah. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai. Dados Allah itu senang dengan perempuan yang rapi atau yang enggak rapi? Yang rapi. Allah senang dengan perempuan yang kalau pakaiannya serasi atau yang enggak serasi? Serasi. Karena secara tidak langsung itu pun dakwah, Bu. Coba kalau kita pakaiannya enggak gena-gena, bagaimana kata tetangga sebelah? Ya Allah, jarine kitab yang pertama babeto, jarine Gusti Allah seneng barang apik ning umate. Masya Allah. Ini dakwah. Lagi. Ini uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Ibnu Abbas berkata, aku senang berhias untuk istriku. Sebagaimana aku senang istriku berhias untukku. Masya Allah. Niki bapak mau ngertos napa tereng, Bu? Aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang istriku berhias untuk. Sekarang kita lihat wanita di zaman Nabi. Dulu kita pernah belajar. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis, selesai Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat. Sof antara laki-laki dengan perempuan jaraknya apa? Jauh. Maka Rasulullah khawatir kalau perempuan tidak mendengar apanya Rasulullah? Khutbahnya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendekat sendiri atau minta ditemani? Minta ditemani. Siapa yang menemani? Sahabat Bilal. Ini pernah kita bahas pada 40 hadis tentang wanita. Laki-laki itu semestinya kalau mau hadir di majelis yang perempuan seperti ini, dia bawa apa, Bu? Dia bawa pendamping. Karena banyak perempuan di majelis yang terpesona dengan ustadznya. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali ngaji ke 40 hadis itu, kalau yang ngisi ustadz, ibu duduk di mana? Yang depan-depan biar yang sepuh-sepuh. Serius ini Ustaz Eva, Bu. Jadi penerima tamu itu kalau yang datang sudah sepuh, itu langsung suruh duduk di mana, Bu? Depan. Yang masih muda-muda suruh duduk di mana? Rasulullah itu mendekati barisan. Beliau Nabi. Paling bisa menjaga syahwat, paling menjaga pandangan. Ketika mendekati perempuan, beliau membawa teman. Lalu beliau berkata apa? Wahai kaum wanita, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling banyak menghuni neraka, maka perbanyaklah bersedekah. Maka ketika Rasulullah mengatakan yang demikian, maka dengan cepat kaum wanita kala itu melemparkan gelang emas dan anting-anting mereka. Apa hubungannya dengan skincare? Berarti waktu itu perempuan pakai apa? Perhiasan. Perhiasannya berupa apa tadi? Anting, gelang, lalu apa, Bu? Coba besok ada ustadz terus datang, wahai para wanita, sesungguhnya kalian adalah makhluk yang paling banyak menghuni neraka, maka bersedekahlah. Saya ngajeng tuntalakan apa, Bu? Ini bukti bahwa Islam itu memperbolehkan. Maka diatur hukum gelang kaki, kita pernah bahas. Jadi nyatanya perempuan-perempuan di zaman Rasulullah pun berhias. Dengan menggunakan perhiasan-perhiasan berupa. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita lihat perempuan, ya udah memang itu perempuan kayak gitu. Terus nggak, misalnya ada ustadzah pakai gelang, ustadzah kok nggak sederhana. Ustadzah nggak gelang dikomentari, ustadzah kok nggak sederhana, umpami. Jadi nggak enak juga jadi ustadzah, Bu. Nggo klambi maer titik, masa ustadzah nganggo klambi apa sing wingi viral bada wingi? Simer. Loh padahal yang enggak ustadzah ya pakai simer. Tapi kalau ustadzah yang pakai ustadzah kok pakai? Ibu pakai gelang toh. Coba ustadzah Eva mulang ngaji nganggo gelang rak dinggo kabeh ngono. Mesti ibu ustadzah kok enggak sederhana. Ya memang kalau berlebihan ya enggak boleh ya, Bu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa perempuan di zaman Rasulullah apa? Berhias. Nah, sekarang pendapat para ulama. Dianjurkan berhias dan Allah telah membolehkan perhiasan. Masya Allah. Dalam kitab At-Taj wal Iklil. Dianjurkan berhias dan memakai parfum di setiap hari raya.
Dalam Al-Muhadzab dianjurkan bagi seorang imam untuk berhias melebihi yang dianjurkan kepada makmum. Karena imam waktu itu adalah pemimpin yang diteladani. Dalam kitab Al-Insaf dianjurkan bagi imam atau orang yang iktikaf untuk berhias dan memakai parfum. Jadi intinya baik Quran, hadis, perkataan ulama, memakai perhiasan boleh enggak? Merawat kulit boleh enggak? Menggunakan skincare boleh enggak? Nanti baru apa yang dilarang agama, disitulah letak keharamannya. Nah, itu bab yang pertama. Yang kedua, hikmah dianjurkannya berhias dan perawatan kecantikan. Masya Allah. Jadi dewek niku kan napa Bu? Merawat. Ampun niru Ustazah Eva. Niki jenenge rai lillahi ta'ala. Napa Bu? Rai napa Bu? Boten nate diprepon-prepon ke niku mboten pareng. Saasine dewek niku kudu merawat. Karena kalau sudah usia 40 tahun itu akan semakin apa? Ora kena mamkoken, jernak mamkoken bentukannya kados gula, Bu. Jadi mestinya olahraga, ngaji iya, olahraga. Oke. Skincare ada Mbak Senjani itu. Skincare juga oke. Tapi kula cok mboten kober, Bu. Angger kenalan karo bos salon mesti Ustazah mbok tindak mriki kala-kala napa-napa ngeten. Nggih, matur nuwun. Aling teka, "Bro, kapan, Bu?" Ustazah mbok nyoba kala-kala keramas ngeten. Lah ora kober, keramas nang salon cok kasih sejam nek nang omah. Wuk clear sok langsung metu kang kamar mandi. Masya Allah. Jadi enggak boleh. Kita tuh perlu merawat. Kenapa, Bu? Ya, saya ceritakan korun, Bu. Boten madake awake dhewe kali korun boten. Fakharaja ala qaumihi fi zinatin. Ketika Korun itu mempunyai harta yang banyak, kemudian dia melakukan flexing atau show off. Ketika dia keluar membawa seluruh kekayaannya, dia menggunakan seluruh perhiasannya. Masya Allah. Jadi duwene napa tinggo kabeh teng Korun. Nah, maka kenapa kita harus berhias? Ya tadi, karena sebaik-baik wanita itu yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Sekarang, Ustazah Eva mau tanya, tapi ini coro penelitian ilmiah enggak apple to apple. Wong ayu raine ning elek kelakuane napa wong apik atine ning raine ora dirawat, apik pundi? Ojo dijawab wong niku pertanyaan mboten apple to apple. Jadi gini, ibu cantik, hatinya cantik, dengan cantik tok mukanya glowing tapi hatinya enggak cantik, mana yang lebih baik? Cantik dan cantik. Jadi kalau ada pertanyaan kayak tadi enggak benar. Contoh gini. Lah nyong ora apa-apa. Sing penting li atine apik raine elek paha. Timbang mbak kae raine ayu ning atine. Itu kalimat yang salah. Saya ulangi ya. Lah nyong ora apa-apa ora perawatan, sing penting li atine apik timbang mbak kae ayu ning atine. Itu perbandingan yang salah. Coba tanya Dokter Arlin. Iku nek skripsi kayak gitu dosen langsung apa, Bu? Itu apa namanya? Itu alat pisau penelitian apa? Kalau membandingkan, ya Allah, mbak kae yo ati raine apik, wonge yo apian. Ya Allah nyong lah muga-muga iso atine apik raine tak, walaupun tadi pakai tradisional. Turahan pesusen ngoraup. Turahan pesusen. Kalau orang tahu praktek ora kober lah. Masya Allah. Semang dinepnya aku metu patine niku nggih Bu. Terus patinya diapakan? Oh, Masya Allah. Niku kudune kados niku. Karena kenapa kita harus merawat diri? Karena perempuan yang paling baik itu perempuan yang paling mengenakkan dipandang oleh suaminya. Masya Allah. Sekarang baru ini mau mulai masuk ke inti. Satu, tadi kan hukum asalnya apa? Boleh. Tapi ada panduan umum perawatan kecantikan wanita. Prinsip-prinsip atau batas-batas yang memageri kita di dalam melakukan perawatan. Satu, wah ini kudu dicatat nek niki. Satu. Prinsip utamanya, Masya Allah, saya punya 2 buku yang berbicara tentang kecantikan. Saya bandingkan 2 buku ini dulu pernah kita kaji itu 11-12.
Jadi isinya sebenarnya sama. Islam cinta keindahan, cinta kecantikan, wanita berhias itu boleh. Apa prinsip-prinsip dalam berhias? 1. Niat yang solih. Apa Bu? Jadi kudu diniati riyen. Niatnya saya membersihkan muka, membeli produk, kemudian perawatan itu untuk apa? Tolong jawab. Untuk apa? Menyenangkan suami. Bukan ingin di alam orang yang di luar. Jadi niatnya harus tulus. Dan niat itu adalah penentu segala yang kita lakukan. Allah tahu banget. Kamu jane nggak wedak pengen dimatur piye karo wong Bu. Maka niatnya harus tulus, bersih, solih. Bahwa kita itu berhias dalam rangka menjalankan perintah Allah loh. Tadi Allah cantik mencintai kecantikan. Allah indah mencintai. Berarti kita kalau berdandan atau merawat diri itu melaksanakan perintah siapa Bu? Kalau Rasulullah ngendika sebaik-baik perempuan itu yang paling indah dilihat suaminya, ketika kita merawat diri berarti kita sedang melaksanakan perintah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 perintah, 1 perintah Allah, 2 perintah Nabi sedang kita lakukan. Niatnya harus soleh. 2. Tidak merubah ciptaan Allah. Ini langsung dipagari oleh pengarang Bu. Jadi prinsipnya kita boleh melakukan apa saja. Ada pagar yang kedua tadi, 1 niatnya solih. Kalau niatnya nggak solih berarti otomatis yang tadinya boleh jadi apa? Nggak boleh. Yang tadinya hukum asalnya boleh tapi kita dengan merubah perintah Allah jadi apa hukumnya? Jadi haram. Tidak boleh merubah ciptaan Allah. Ini prinsip. Jadi sebenarnya ngajinya sampai sini udah selesai Bu. Jadi kalau ibu pakai skincare kok nggak merubah ciptaan Allah boleh enggak? Jadi kalau ibu pakai skincare atau perawatan kok dengan merubah perintah Allah boleh enggak? Ya sudah selesai toh ngajinya Bu. Yuk bubar mawon no preman Bu. Kita tutup dengan. Jadi ini pagernya. Siapa yang tadi menyuruh kita merubah ciptaan Allah? Jin. Kata Allah di dalam surah An-Nisa, orang yang merubah ciptaan Allah akan apa? Rugi. Apa kerugiannya tadi? Kata hadis Rasulullah, dilaknat. Ya mboten napa-napa nek egen wani nyatane egen nang donya, Bu. Tapi nek pun 7 langkah ditinggalkan oleh para peziarah, pengantar kubur, maka dia baru akan bertemu. Makanya isna masyita. Lakukan yang kalian mau, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu pasti mati dan akan mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan. Ketiga, tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, perempuan ini nggih. Kita itu berjilbab kan perintah syariat. Tapi kalau jilbabnya kemudian kita kasih apa Bu yang pernah kita pelajari? Puno unta atau nopo? Cepol. Maka itu cara berhias kita dan memakai jilbab kita sudah bertentangan dengan syariat. Oke, kita berbusana muslim. Tapi busananya terawang. Busananya muslim, tapi terawang. Itu manut syariat atau enggak? Karena syariat melarang kita berbusana terawang. 3 contoh lagi. Kita berbusana tetapi ketat. Nggih, nggo klambi. Tapi nopo? Ketat. Saya kan pakai baju, apa salahnya? Iya, Anda pakai baju saya tahu. Masalahnya baju Anda adalah dan ketat itu dilarang di dalam. Jadi selama ibu berhias pakaiannya tidak melarang, ya mboten napa-napa. Kemudian selanjutnya, tujuannya bukan untuk menyamarkan penampilan. Maksudnya apa? Suatu ketika ada seorang wanita menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku punya anak perempuan yang baru saja melangsungkan akad nikah.
Dia punya penyakit di kepalanya hingga membuat rambutnya rontok. Kata ibu ini, bolehkah wahai Nabi, aku menyambung rambutnya dengan rambut palsu? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, semoga Allah melaknat wanita yang menyambung dan minta disambungkan. Enggak cuman yang minta, tapi yang apa? Sekarang begini, ini konteksnya perempuan tadi apa Bu? Sakit. Rambutnya apa? Rontok. Kita pernah bahas wig dulu. Nah, wig itu wig asalkan bulunya bersih, kemudian digunakan di depan suami tidak untuk menipu orang, itu hukumnya boleh. Gitu. Ini bukan wig nggih Bu. Ini yang dalam hadis ini bahasannya tentang nopo? Menyambung. Konteksnya wanita ini saya ulangi lagi apa? Kita sering mendengar kalau hukum itu berubah ketika orang itu apa? Sakit. Orang sakit nggak boleh kena air diganti dengan apa? Orang sakit nggak mampu sholat berdiri diganti dengan apa? Duduk. Orang sakit nggak mampu puasa disuruh apa? Qadha atau bayar apa? Orang sakit yang bahkan nggak bisa sembuh kesakitnya, dia nggak harus wajib qadha tapi cukup membayar apa? Tetapi tidak berubah syariat dalam perkara menyambung rambut. Walaupun yang bertanya itu dalam keadaan apa? Sakit. Lah aja maning kasing sehat, waras bergas, rambutnya ora kenang apa-apa, hanya ingin rambutnya bagaimana terlihat apa Bu? Pernah saudara sampaikan? Seorang ibu bertanya kepada kami, saudara boleh nggak kalau saya mandi junubnya itu tak jamak seminggu sekali? Saya tanya why? Because my hair is apa bahasa Inggris rewangi. Is hair extension. Rambut saya itu bersambung-sambung. Kalau saya keramas sendiri di rumah, boan marai rusak atau rontok dan seterusnya. Maka saya kalau junub boleh nggak junubnya hari ini, besok lagi tapi mandinya? Masya Allah, ini. Saya ulangi lagi nggak Bu? Banyak hukum berubah karena sakit. Orang di rumah sakit nggak bisa wudhu ganti tayamum, nggak bisa puasa ganti kodok, nggak bisa sholat berdiri ganti apa? Duduk. Tetapi tidak berubah dalam perkara menyambung rambut. Tetap kata Rasulullah, dilaknat perempuan yang minta disambung dan yang menyambungkan. Kenapa? Yang demikian ini termasuk menurut para ulama dan penulis itu menyamarkan atau melakukan penipuan. Sudah banyak ceritanya di internet. Lihat di internet cantik, begitu mau dilamar rupane bagaikan aluwong teng internet biasa-biasa bae, barang diparingi calonnya langsung wow gitu Bu. Lah nek niku wau teng internet pol ayune barang diparingi ngaten Bu ngono Bu. Niku jenenge kewalik. Aluwong sing biasa-biasa bae ning ketika dilihat di nazar Masya Allah di balik kerudung malah nyanyi maneng. Wajahmu bersembunyi kau cantik alami anugerah. Wah, tapi kata Roma, tapi bukan karena itu aku sayang padamu. Yang membuat sayang adalah kecantikan apanya? Saya kan nggak nyanyi, memang ada musiknya tadi Bu. Ini namanya bersyair dengan nada, nggak ada alat musiknya tadi. Tapi bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hambakan diri kehadiran. Masya Allah. Udu ayune deke sing marai nyong jatuh cinta, tetapi akhlakmu terhadap sang pen, Masya Allah. Kesehatan wong madan kados niku Bu. Jadi bayangannya ketika nador itu dibalik kerudung ternyata wajahnya, Masya Allah. Bikin apa tadi Bu? Bikin wow, Masya Allah. Lagi tidak menyerupai kaum laki-laki Bu. Laki-laki rambutnya panjang apa pendek? Pendek. Laki-laki pakai rok atau pakai celana. Laki-laki kelir bajunya, contoh ini, kotak-kotak nopo kembang-kembang.
Sepatu laki-laki kalau yang sing sepatu sport itu kan modelnya yang gimana gagah, maco, terus apalagi sih? Kalau perempuan cenderung apa Bu? Feminim, warnanya apa? Pink yang soft gitu. Jadi dalam bertabarus ada batasnya. Jangan menyerupai. Nah sekarang aneh, separuh wanita disyuting dari sana. Jadi di sini digundul kayak laki-laki, di sini rambutnya neng niku teng benua antar. Jangan Bu. Kita milih baju pun kayak gitu. Janganlah itu kayak corak laki-laki loh, Pak gitu. Mama yang ini aja lah, yang nisa iya, yang feminim. Kalau itu kayaknya corak-corak Masya Allah, maskulin. Jadi nggak boleh menyerupai. Apa kata Rasulullah? La'ana, pakai la'ana semua Bu. Dilaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nggak pakai kata-kata yang lain Bu. Langsung pakai apa? Pun sing kira-kira sing koyok mirip wong lanang niku dipripunke, diwenehke wong lanang. Lagi, tidak meniru gaya orang kafir atau orang fasik. Enggak boleh. Ini namanya apa? Ayo, berdasarkan Quran. Ini yang atas namanya khimar. Ini namanya jilbab. Ini namanya apa? Yang atas namanya apa? Himar. Kerudung itu himar, gamis baju panjang yang menutupi dada sampai ke bawah namanya apa? Neng tenggen dewek niki jenenge apa? Jilbab. Niki jenenge gamis. Gamis itu sebenarnya pakaian laki-laki. Komisun. Nah itu komisun. Orang Arab nggak bisa bilang kof, bilangnya gim, komis jadi gomis. Karena jauh dari Arab Saudi sampai ke Wonosobo gomis jadi apa? Gamis. Malah tengriki orang perempuan pakainya, kalau yang di Arab yang pakai gamis siapa? Laki-laki itu. Jadi pun lumrah sing jenenge wong wadon teng Indonesia ya nggo kodhong, ya nggo ageman lumrahe wong wadon. Lah nek dewek kok merubah menyerupakan gaya-gaya orang kafir, nggak boleh kata syariat. Contohnya napa Us? Kita melihat bahwa mereka itu memunculkan tren-tren pakaian misalnya Bu. Contoh, kita itu terbatasi dengan lukisan-lukisan makhluk hidup yang disembah misalnya. Gambar berhala utawa gambar dewa-dewa. Lalu diterapkan di baju. Itu kita berarti memakai baju tapi gayanya gaya siapa? Karena di dalam pakaian kita ada simbol-simbol yang itu menunjukkan apa-apa yang diagungkan mereka. Kemudian Masya Allah dicontohkan juga ini di beberapa. Itu tadi Bu. Masya Allah. Rambut yang dibuat-buat itu kan sebenarnya bukan gayanya orang Islam. Tetapi perempuan bahkan ketika pakai jilbab pun ingin membuat rambut. Dengan cara tadi jilbabnya dikasih apa Bu? Nah itu bertasyabuh. Belum lagi gaya mereka bajunya rapet tapi dadanya bolong. Rapet semua dari depan tapi ternyata punggungnya Masya Allah. Malah kalau lihat ajang-ajang Miss apa itu Bu? Miss World lah, Miss apalah, Miss apa lenggo klambi pripun Bu? Masya Allah. Orang bisa bedakna antarane klambi karo kulit. Meh pada bae. Masya Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah tidak boleh menyerupai apa kata Rasulullah? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sapa wonge madak-madake awake dewek karo wong kana, maksudnya kaum, dia termasuk golongan mereka. Contoh ini pakaian nggih. Kalau contoh budaya itu ya Masya Allah. Itu tadi. Maaf Ustazah Eva memang harus menyampaikanmu. Penyembah api namanya apa? Majusi. Kalau berdoa di mana? Di depan api. Anak-anak kita hari ini kalau ulang tahun kita berikan cake, kemudian the lilin kita nyalakan, terus kita bilang anak kita make a wish. Wah,
Ayo nak bikin a wish. Bukan di donga ngono ngapa? Jerketan modern banget ngono apa muni make a wish ngono apa Bu? Ayo make a wish. Terus anak-anak kita diminta berdoa di mana Bu? Itu tanpa kita sadari. Belum lagi kemarin di sebuah negeri ada yang menangis sampai terharu. Ya Allah. Saya merasa sangat terharu. Dalam seumur hidup baru kali ini saya masuk ke apa Bu? Kemarin itu yang videonya viral. Masya Allah. Batasi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akidah enggak ada tawar menawar Bu. Saya selain belajar kitab ini sedang membaca judulnya kitab Tauhid Bu. Saya pelajari dari buku karya Imam Wahab At-Tamimi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengungkapkan betapa dahsyatnya tauhid. Salah satunya apa Bu? Siapa yang meninggal walaupun membawa dosa sepenuh langit dan bumi, asalkan dia tidak berbuat syirik dan mempersekutukan Allah, Allah akan ampuni. Tapi dia beribadah ngaji di mafaza, pindah maning mengelena, pindah maning di untuk sebut nakabeh. Tapi dia berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa. Banyak sekali ayat-ayat. Nanti setelah ini kita pelajari tentang kitab Tauhid. Ngerinya luar biasa. Kalau kita mempercampurkan akidah. Wis kudu tegas lakum dinukum. Prinsip selanjutnya. La dororo wala diroro. Dalam berhias tidak boleh membahayakan diri sendiri dan menimpakan bahaya kepada orang lain. Dalam konteks kita perawatan kepada salon, maka salon yang melakukan perawatan namanya harus expert. Karena tidak boleh membawa bahaya. Kalau kok hidung kita kecelakaan harus dirubah dengan operasi plastik, maka dokter yang operasi plastik harus ahlinya. Karena apa? Kalau tidak ahlinya menjadi bahaya. Dalam Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan menimpakan bahaya kepada orang. Maka tidak boleh. Sekiranya kita kok menggunakan skincare, kemudian skincare itu akan merusak kulit, kemudian kulit kita menjadi bagaimana, itu tidak boleh. Karena ada unsur bahayanya. Dalam Islam kita tidak boleh membahayakan diri sendiri. Contoh, overdosis suntik, misalnya suntik apa itu Bu? Nah, supaya kelihatan putih. Nanti misalnya dosisnya dia tidak manut dan seterusnya, nanti kita bahas. Itu sudah ada unsur membahayakan Bu. Padahal vitamin C itu bisa kita dapatkan melalui makanan yang natural. Masya Allah, saya dibocori seorang dokter. Masya Allah, semoga Allah merahmati Dokter Aris Bu. Kalau Dokter Aris mau beliau main di skincare, mungkin beliau menjadi dokter yang paling kliniknya paling mewah, rumahnya paling apa Bu? Karena orang semafaza begini akan berduyun-duyun ke kliniknya siapa Bu? Dokter Aris. Untuk apa? Untuk mempercantik, tapi nyatanya Masya Allah. Ibu, Masya Allah. Saya ini yang motor bukan dokter Aris, dokter lain bilang sama saya, kalau Dokter Aris mau saja. Beliau kok fokus di apa Bu? Di kecantikannya. Niscaya kliniknya akan menjadi klinik yang paling nawa Bu. Ya kabeh wong Bu. Dok jerawat. Dok. Dok aku pakai itu kok jadi begini. Dok gitu. Saya KB kok jadi coba dak dok udah beberapa kali Bu. Wong paling saya luruh obat apa we? Masya Allah ternyata pasiennya itu luar. Sekali lagi Bunda. Tidak boleh membahayakan diri. Baik itu diminum, baik itu yang di-apply. Baik itu, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Prinsip selanjutnya, setelah ini kita akhiri. Tidak berlebihan. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tapi ada ayat seterusnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap engkau pergi ke masjid. Makan dan minumlah, tapi ojo berlebih-lebihan.
berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadir di tengah-tengah kita Mbak Senjani. Nah, beliau ini salon, Bu. Coba lihat wajahnya, Bu. Apa njur prige ngono? Lalere njur keprepon ya, Bu? Nah, jadi ada prinsip tidak berlebihan. Ya kepengen putih, ya kepregen neng ya aja. Sing ngasih Assalamualaikum. Terus non saya jenengan sinten nggih? Ya Allah Ustazah pangling Pak kalih kula. Walah ya Allah, ngapunten kula pangling. Long jenengan sakniki pol ayu nek kasih kula pangeling Kak. Irunge maune pesek dadi mancung, dagune maune papak dadi lanjut. Long biyen kayaknya jenengan cubi ya. Sekarang kan jadi kayaknya dulu bibir Anda tuh biasa, sekarang jadi ngapunten nggih kula kadadi pangling ya Allah. Kayaknya jenengan biyen kamandan orang kena tinggi namanya body exam. Biar kayak maghrib kasih malih luhur misalnya gitu enggak. Itu enggak boleh. Itu kalau kata yang enggak baik. Tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu malam yukhalidhu israfun au makhilatun. Makan, minum, bersedekah, berpakaianlah selama tidak berlebihan. Sedekah mawon boten parang berlebihan, Bu. Sedekah aja enggak boleh berlebihan. Ibu enggak boleh. Pokoknya semua hartaku mau tak. Lalu anak ibu gimana? Tidak boleh lebih dari sepertiga kekayaan kita. Sedekah aja enggak boleh, Bu. Berlebihan. Lah kok apalagi urusan pakaian. Maka tidak boleh berlebihan. Kemudian apa? Alat atau bahan yang digunakan tidak mengandung bahan yang haram. Saya pernah diceritai seorang perempuan, bulu untuk kuas kecantikan yang paling soft itu adalah bulu babi. Berarti boleh enggak? Tak boleh. Innallaha wa rasuluhu harrama bai'ul khamr wal maitati wal khinziri wal asnam faqila ya Rasulullah ara'aita sukhumul maitah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai? Karena lemak bangkai itu bermanfaat untuk mengecat kapal, meminyai kulit dan dijadikan penerangan oleh manusia. Nabi menjawab, tidak boleh, itu haram. Kemudian Rasulullah bersabda, semoga Allah membinasakan orang Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya dan menikmati hasilnya. Terus buatan barang-barang yang kita pakai itu yang tidak terstandar dengan kehalalan, Bu. Jadi krimnya, siangnya, malamnya, tabir suryanya, serumnya, oilnya, apa maning? Wes pokoknya sempurnane kue kudu ana napa nih, Bu? Tidak berangkat dari bahan-bahan yang diharamkan. Maka paling aman ya menggunakan kosmetik yang sudah ada label napa nih? Halalnya. Saya tidak sebut merek, wong nyong ora kon iklan apa-apa. Yang penting halal. Sengerti niku lho awet cilik biyen ke wedake loro. Siji Kelly, loro Viva. Parfume siji jenenge Spalding. Ya, Bu? Jur obat keleke siji jenenge Rexona. Nah. Sampone siji jenenge Sunslick. Pasta giginya siji jenenge napa? Sabune jenenge Ekonomi. Karo sing deterjen jenenge Rinso. Mulane kegawa tekan riki nek kongkon anake tuku deterjen, Bunda beliin Rinso yang merek Daya ya, gitu. Bunda beliin Pepsodent yang merek Ciptaden ya, gitu, Bu. Zaman kula kalingan kanika wedak Spalding tutupe abang botole putih. Ya, Bu. Jur Viva kantongan niku, Bu. Niku tidak mengandung bahan yang tadi ini, Bu. Lah sekarang gimana itu di Dieng kok jual beli CM? Jadi CM itu najis apa enggak? Belek niku najis mboten? Tidak najis. Kalau najis enggak boleh dijual belikan. Jual beli barang najis niku hukumnya haram. Maka belek niku mboten najis. Belek lancung, telepong, letong, mendil.
belek induk, belek gemek, belek pitik lehor, belek wedhus niku mboten najis. Ning mboten najis, mboten sami kalih mboten usah diresiki. Umpami kok lebar ngaos jare Ustazah Eva belek ora najis, terase disingi pitik didorna bae. Sing arep bertamu dadine ora cita. Saya tambahkan, setelah ini saya tutup yang buku ini, kita ganti bab yang lain. Saya tambahkan syarat-syarat yang tadi nggih Bu. Tadi tidak boleh haram, tidak boleh meniru laki-laki, tidak boleh niru gaya orang fasik, tidak membahayakan. Kemudian satu prinsip lagi, tidak boleh berlebihan, buka kurung tabarruj, tutup kurung. Tadi kan berlebihan, tadi sudah nggih? Nah ini kita tabarruj nih. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para perempuan tetap di rumahnya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Dados tabarruj niku sing gampil niku pripun Bu? Tabarruj itu berlebihan. Berlebihan niku napa? Pun gampil ngeten. Dandane dhewek niku masuk tabarruj napa mboten? Tabarruj niku nek marai wong gatekna dhewek. Niku tabarruj. Ngeten iki. Liwat ngarep ojek, angger ojeke meneng bae insyaallah dhewek eling nggo klambi gen standar. Ning janji dhewek liwat ngarep ojek utawa liwat pundi sing wonten wong lanang, lah ka wong lanange langsung sweet gitu. Itu ada indikasi bahwa dandannya kita itu sudah masuk dalam kategori apa? Tabarruj itu marai wong gatekke. Jadi insya Allah kalau bajunya kayak gini lewat depan ojek, insya Allah ojeknya apa Bu? Meneng baik. Lah ngerti Mbak Eva ngoten Bu. Tapi kalau make warnanya berlebihan, dandannya berlebihan, satu set dengan sepatu, kunci mobil dan kendaraan, itu pasti kalau lewat depan ojek-ojeknya bagaimana Bu? Gini Bu. Ditot kemanapun kita Bu. Saya kadang kalau di angkot itu ada anak-anak SMA, saya kan nggak nyebut nama boleh Bu. Sekarang anak-anak SMA itu kalau jahit baju ya Allah. Jan mibit berarti Bu. Apa mencan guru ning menehi bahan apa terbatas apa beri. Kak roke mesti napa Bu? Jur dhuwurane ya mibit, jur kodong burine kudunge klancire rambut napa Bu? Keton. Sudah gitu ya, diangkot yang diomongin, nyong yakin lagi duwe gebetan anyar ngono terus. Njur sing kae prige, ya ora prige lah pokoknya ya. Wonge dia menyebutkan merek motor apa gitulah. Pokoknya keren banget. Dagnane kayak tunggangane ki ya Allah ngono terus dongeng karo kancane. Terus bajunya agak napa Bu? Ya kan saya boleh nyebutin wong Ibu nggak tahu. Terus turun, lah bajunya kan mepet Bu. Billah Bu. Laki-laki yang parkir ketika anak ini turun, segejrotnya anak ini dari hijab, sailange tekan simpangan jan wong lanang niki mboten kemedep. Tetep dina apa Bu? Karo mepel. Masya. Anak-anak sekarang kan kulitnya sudah cantik, bulu matanya diapakan Bu? Wah, terus rambutnya kan lurus, jilbabnya mini, di belakang agak kelihatan dikit-dikit gitu ya Bu. Terus atasannya sempit, bawahannya juga sempit malah yang diomongkan tuh aku punya gebetan baru ya Allah. Terus ya Allah nak semoga Allah memberikan kamu petunjuk, dapat ilmu yang manfaat. Yo, gocelane SHP terus ngene. Sing domongna udu besok kamu kuliah di mana ya? Mau ambil jurusan apa ya? Aku nggak pengen kuliah, aku pengen kerja aja bantu bapak ibu. Obrolannya udah nggak kayak gitu Bu. Tapi obrolannya aku punya gebetan baru ya Allah. Ya Allah SMA ngendi? Nek SMA nyong kenal rasane kula pengen dadi bu guru juran Bu. Rasane garana murid sing klambine mipit-mipit pengen tak jokotna spidol klambine. Dulu saya di pondok gitu. Kalau kurang panjang dicoret. Kalau terlalu ketat dicoret. Jadi nggak mungkin dipakai lagi karena sudah ada tanda apanya Bu. Saudara silang. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, bertabarruj itu berlebihan. Sing marai wong napa?
gatekke. Yang terakhir saya tutup, berhias itu ada pagarnya. Sebenarnya tujuan kita berhias hanya untuk suami. Masya Allah. Hanya untuk siapa, Bu? Pengen dipuji cantik sama siapa, Bu? Sama suami. Neng kula kok balik. Angger metu coketon besos. Pan muni ayu kok ora pede kula, Bu. Angger nang omah riwuk ya Allah. Ya, Bu, nggih. Nek teng jaba kaya bidadari, nek teng omah kaya udu. Rewo-rewo, Bu. Ayo kita balik di luar sederhana, di rumah luar biasa. Di luar orang boleh bilang ih, tapi kalau di dalam suami bilang wow, gitu. Maka monggo berifat dengan usaha masing-masing supaya setiap suami melihat kita di rumah komentarnya apa, Bu? Wow, gitu. Masya Allah. Wow, pokoknya mamah wow. Ini baru beberapa bab, baru segini, Bu. Minggu depan insya Allah kita akan masuk pada bab merubah ciptaan Allah. Berikut patokan kapan boleh merubah dan kapan diharamkan untuk merubah. Jadi tidak semua merubah itu diharamkan. Pada konteks-konteks tertentu ada merubah yang dibolehkan. Contoh karena kecelakaan misalnya. Tapi apa hubungannya dengan skincare? Insya Allah kita lanjutkan Sabtu depan. Dan dengan izin Allah Sabtu depan insya Allah kita akan kedatangan Ustadz dari Solo. Nama beliau Ustadz Gun-Gun, beliau pakar parenting Islami. Insya Allah nanti bersama kami akan membersamai ibu-ibu. Flyernya menyusul, nanti tolong disampaikan. Yang muda duduknya di mana besok? Belakang. Yang di depan siapa yang duduk? Sepuh. Karena besok yang ngisi Ustadz. Dan Ustadznya masih muda, berwajah tampan. Jadi tak elengke saking saniki, Mbak Uti ngenjang lenggahe teng ajeng nggih Mbak Uti. Nggih. Mbak-mbak yang muda ini yang glowing ini lenggahnya besok di mana? Belakang. Pokoknya yang depan yang kalau Ustadz nyawang tuh udah. Yang muda-muda ini yang cantik-cantik ini duduknya besok paling mana? Paling belakang karena besok yang mengisi adalah Ustadz. Ustadznya masih muda, wajahnya mungkin Ibu takut membandingkan ya Allah gitu, maka yang mudah-mudahan tolong duduk di belakang. Demikian astagfirullahaladzim. Sudah ditulis bukunya? Ini ada amanah, nggak tahu dari ibu siapa ini, kami aturkan jazakumullah. Semoga diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Quran, Bu. Bu. Siapa? Masya Allah dari Dokter Alin. Sekarang Ustaz Eva nggak mau tanya siapa yang di rumah Qurannya sudah rusak dan pengen ganti Quran yang baik. Oh, fadal. Beliau dalamnya kali kuning. Saya tahu beliau, Insya Allah. Mbak Nur, saya percaya dengan beliau. Sini, mau yang pink apa mau yang hijau? Ya, karena dapat hadiah Quran itu ndak ringan, gitu. Ya, Masya Allah wa iyyakum. Harus dibaca. Maka pertanyaan siapa yang di rumah Qurannya sudah tidak layak pengen diganti yang beliau dulu guru TK bersama dengan kami berapa tahun Ustazah? 10 tahun membersamai TK Abang Garung, sekarang di SD. Masya Allah guru SD mana? Iya, aktivitas sehari-hari Bu Guru dan sorenya ngajar Madin. Madin itu madrasah diniyah Mulang Ngaos. Kalau hari Minggu apa aktivitasnya Ustazah? Quality time bersama keluarga. Oh, quality time bersama keluarga. Kadang-kadang masih tercuri untuk kumpul NA, kumpul nopo pengasuhan. Insya Allah. Dokter Alin, jazakumullah. Semoga diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat dunia dan akhirat. Sekarang, siapa yang baru pertama kali hadir di majelis ini? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu siapa namanya yang berkacamata? Ibu Hana, dalamnya mana Mbak Hana? Kali bawang. Masya Allah. Temenan sekarang kali bawang. Allahu Akbar. Kali bawangnya pundi?
Dempel, masya Allah, meh tangganan kali kula, adoh banget usah takon. Dalane ya angel, masya Allah. Hadiah untuk Mbak Hana, masya Allah, semoga berkah, perjalanannya paling jauh, ganjarannya paling oke. Dempel kali bawang, masya Allah, aturkan kepada beliau. Sekali lagi kami aturkan kepada Dr. Alin, jazakumullah, semoga Allah melipat gandakan kebaikan dokter dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Oh, mic-nya rusak ya. Kita tutup aja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bisnis di jihad ekonomi di dunia persalonan, mohon untuk menyampaikan, nah supaya batas-batas ini tersampaikan dengan baik, terutama kepada pengusaha-pengusaha muslimah yang bergerak di bidang yang sama. Mbak Senja, masya Allah. Jazakumullah, dari akan sugeng kundur Ibu. Masya Allah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.